Salam sejahtera, Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Rianti Indah Handayani Patipelohi, mahasiswa program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan tesis saya yang berjudul Evaluasi Strategi Komunikasi Kepemimpinan menggunakan Strategic Employee Communication Model, studi kasus pada PT Bir3 Group Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Eli Susanto. Penelitian ini berangkat dari sebuah paradoks di industri kreatif Indonesia. Di satu sisi, industri ini berpotensi sangat besar. Pada tahun 2024, ekonomi kreatif menyumbang 7,28% terhadap PDB nasional. Namun, di sisi lain, sekitar 50% startup gagal bertahan dalam 5 tahun pertama. Mengapa? Karena berbagai studi menunjukkan bahwa penyebab yang menonjol justru bukan dari faktor finansial, melainkan faktor manusia dan organisasi. Ketidaktepatan komposisi tim, konflik antar pendiri, ketidakjelasan pembagian peran, rendahnya kepercayaan, dan lemahnya koordinasi lintas fungsi. Masalah ini berparah karena organisasi kecil menengah umumnya tidak memiliki kapasitas menangani persoalan tersebut secara sistematis. Berbagai persoalan ini sebenarnya bermuara pada satu kebutuhan yang sama, yaitu penyelarasan pemahaman, arah, dan ekspektasi. Dan proses penyelarasan inilah yang dijalankan melalui komunikasi kepemimpinan yang strategis. Efektivitasnya telah terbukti di organisasi multinasional dan perusahaan jasa skala besar, namun belum banyak diteliti di industri kreatif dalam skala kecil dan menengah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Strategic Employee Communication Model dari Barrett tahun 2002 sebagai tombak analisisnya. Alasan peneliti memilih PT Bir3 Group Indonesia sebagai objek penelitiannya dikarenakan perusahaan ini adalah salah satu agensi branding di Yogyakarta yang mampu bertahan lebih dari 5 tahun dan sedang berada pada masa scale up. Sebuah prestasi langka di industri yang sangat dinamis ini. Perusahaan menggunakan struktur organisasi datar dan sistem kerja hybrid dengan perbedaan generasi antara para pemimpin dari generasi milenial dan karyawan yang didominasi oleh Gen Z. Menariknya, dari observasi awal yang peneliti lakukan, ditemukan 4 isu. Yang pertama, pesan strategis yang tidak konsisten, lalu minimnya dokumentasi formal untuk knowledge sharing, yang ketiga, mekanisme umpan balik yang lemah. Dan yang keempat, dominasi komunikasi informal. Kombinasi antara keberhasilan bertahan dan isu-isu komunikasi inilah yang menjadikan Bir3 sebuah kasus yang relevan untuk diteliti. Dari fenomena tersebut, rumusan masalah penelitian ini mencakup 3 hal. Pertama, para pemimpin PT Bir3 menjalankan strategi komunikasi kepemimpinan tertentu yang perlu diidentifikasi bentuknya. Yang kedua, strategi tersebut memiliki tingkat keselarasan tertentu dengan Strategic Employee Communication Model yang dikembangkan oleh Barrett, sehingga perlu dievaluasi. Dan ketiga, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kepemimpinan strategis dalam praktik organisasi di PT Bir3 Group Indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut, peneliti mengajukan 3 pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana praktik strategi komunikasi kepemimpinan yang diterapkan para pendiri PT Bir3? Yang kedua, bagaimana kesesuaiannya dengan 7 komponen utama Strategic Employee Communication Model? Dan yang ketiga, faktor apa saja yang menjadi penguat atau penghambat efektivitas komunikasi kepemimpinan di organisasi kreatif seperti Bir3? Tujuan penelitiannya selaras dengan ketiga pertanyaan tersebut, yaitu menganalisis bentuk strateginya, mengevaluasi keselarasannya dengan model, dan mengidentifikasi faktor internal serta eksternalnya. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur penerapan model Barrett pada organisasi kreatif di Indonesia yang masih minim. Secara praktis, hasilnya menjadi rekomendasi bagi Bir3 maupun organisasi kreatif dari startup lain. Sebagai batasan, penelitian ini berfokus pada komunikasi internal dan menggunakan studi kasus tunggal, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Teori kunci penelitian ini adalah Strategic Employee Communication Model yang dikembangkan oleh Deborah J. Barrett pada tahun 2002 dari praktiknya pada perusahaan-perusahaan yang berkinerja tinggi.
Model ini terdiri dari 7 dimensi. Yang pertama, strategic objectives, di mana komunikasi karyawan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Lalu yang kedua, supportive management, di mana manajemen terlibat langsung dan mendukung komunikasi dari segala arah. Lalu yang ketiga, targeted messages, di mana pesan disesuaikan dengan tujuan dan audiensnya. Lalu selanjutnya, efektif media, di mana saluran yang tepat dengan mengutamakan komunikasi tatap muka langsung. Lalu well-positioned staff, di mana staf berkomunikasi ini berada dekat dengan isu bisnis penting dan terlibat dalam perencanaan strategis sebagai fasilitator perubahan. Lalu ongoing assessment, di mana pengukuran efektivitas komunikasi secara rutin dan berkala, dan integrated processes, di mana komunikasi saling terintegrasi ke dalam seluruh proses dan perencanaan bisnis. Ketujuh dimensi inilah yang menjadi kerangka evaluasi penelitian ini. Sebagai konteks, organisasi kreatif adalah organisasi yang nilai utamanya bersumber dari kreativitas, keahlian, dan kekayaan intelektual. Organisasi seperti ini umumnya berstruktur datar, menerapkan kerja hybrid, dan sangat bergantung pada komunikasi serta psychological safety. Karena kreativitas adalah mesin utamanya. Efektivitas komunikasinya dipengaruhi dua kelompok faktor. Faktor internal mencakup budaya organisasi yang terbuka dan kolaboratif, struktur datar yang membutuhkan mekanisme jelas, kompetensi komunikasi kepemimpinan, dan dukungan teknologi internal. Faktor eksternal mencakup dinamika industri yang cepat, tenaga kerja muda yang menuntut komunikasi transparan dan repartisipasif, perkembangan teknologi termasuk AI dan hybrid working, serta perubahan tren pasar akibat disrupsi teknologi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan teknik semi terstruktur, observasi lapangan, dan dokumen internal perusahaan. Wawancara dilakukan terhadap 6 informan dari 3 pendiri, yaitu Account Director, Creative Director, dan Managing Director, serta 3 karyawan, yaitu Art Director dan Senior Graphic Designer sebagai karyawan lama, dan Social Media Officer sebagai karyawan baru. Variasi jabatan dan masa kerja ini sengaja dipilih agar praktik komunikasi di setiap fase perusahaan dapat tergali. Instrumen wawancara disusun berdasarkan 7 dimensi, model milik Deborah J. Barrett, namun dibedakan menurut profil informan. Pendiri digali dari sisi strategi dan konsistensi pesan, karyawan lama dari pengalaman continuity communication, dan karyawan baru dari impresi awal serta proses adaptasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik yang diadaptasi dari 6 tahapan milik Brown and Clark. Hasil penelitian ini saya petakan ke dalam 7 dimensi model Barrett. Pada dimensi objectives, visi perusahaan bersifat dinamis dan berubah, namun karyawan tetap menyadari visi tersebut. Pada targeted messages, komunikasi kini terstruktur dengan fondasi karakter informal dan kultural, dan formalisasi ini efektif menyelesaikan masalah komunikasi interpersonal. Temuan penting ada pada supportive management. Perusahaan merekrut HR consultant sebagai pihak ketiga yang berperan membentuk formalisasi sistem, mengelola evaluasi kinerja, memediasi konflik, menjadi kanal aspirasi dan feedback, sekaligus menjaga kultur komunikasi. Pada well-positioned staff, perusahaan mengakomodasi peran mid-level dalam aspek teknis, koordinasi, komunikasi, dan interpersonal. Meskipun mid-level dinilai belum memiliki kepemimpinan yang memadai. Pada efektif media, perusahaan memformalisasi forum dan menerapkan hybrid working, yang di sisi lain memunculkan tantangan koordinasi dan komunikasi jarak jauh. Pada ongoing assessment, HR consultant mengembangkan mekanisme 360-degree review, meskipun masih terkendala pada budaya tidak enakan atau sungkan. Dan pada integrated processes, prinsip utamanya adalah keseimbangan antara struktur dan flexibility. Dari ketujuh temuan tersebut, penelitian ini merumuskan bagaimana keseluruhan praktik komunikasi di BIR3 bekerja sebagai satu sistem yang utuh dan berkesinambungan. Sistem ini berjalan dalam 5 tahapan.
Pertama, formulasi strategis oleh pemimpin puncak, terutama saat perubahan strategi menuju Creative as a Service. Kedua, penciptaan sistem komunikasi dan operasional di mana HR consultant memfasilitasi terbentuknya sistem kerja, sistem komunikasi, dan sistem evaluasi. Ketiga, operasionalisasi implementasi oleh manajemen tengah sebagai penerjemah, strategi, dan sistem kepada karyawan tingkat operasional yang menghasilkan brief, timeline, dan arahan kreatif. Lalu keempat, eksekusi kerja dalam sistem hybrid yang menghasilkan output kreatif sekaligus menjadi ruang negosiasi, interpretasi, serta pengembangan inovasi dan eksplorasi. Lalu yang kelima, evaluasi dan assessment melalui 360 degree review, termasuk feedback dan navigasi terhadap konflik. Hasil penelitian ini menghasilkan pemetaan faktor keberhasilan, tantangan, dan solusi. Faktor keberhasilannya adalah perusahaan yang adaptif terhadap perubahan, formulasi strategi yang tersampaikan dengan baik hingga ke level karyawan, keterlibatan HR consultant, dan formalisasi sistem komunikasi dan kerja. Tantangannya mencakup perubahan tren yang cepat dan adanya disrupsi AI, sinkronisasi arahan, serta kapabilitas pada mid-level, hybrid working yang belum tersistemasi, dan mekanisme inovasi yang belum terfasilitasi. Solusi yang dirumuskan antara lain mengembangkan kemampuan memprediksi pola viralitas, memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk menciptakan competitive advantage, memperjelas batas otoritas dan sinkronisasi antar mid-level, membangun ekspektasi kerja yang jelas dan sistem hybrid, serta memfasilitasi inovasi secara formal. Simpulannya, Strategic Employee Communication yang diterapkan PT Bertiga Group Indonesia, khususnya pada fase pasca tumbuhnya perusahaan, telah memenuhi instrumen utama Strategic Employee Communication Model. Dengan catatan menarik, bahwa beberapa fungsi dijalankan oleh aktor luar di luar struktur formal organisasi, yaitu HR Consultant. Implementasinya berjalan dalam 5 tahapan berkesinambungan tadi, dan ditopang oleh 4 faktor kunci keberhasilan. Adaptivitas perusahaan, strategi yang tersampaikan hingga ke level karyawan, keterlibatan pihak ketiga, dan formalisasi sistem komunikasi dan kerja. Secara akademis, penelitian ini memperluas kajian komunikasi strategis dan pemahaman tentang peran middle management, serta menegaskan peran sistem dalam inovasi dan dampak dari disrupsi AI di industri kreatif. Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya melibatkan pihak ketiga dalam membangun dan mengevaluasi sistem, mengomunikasikan alasan perubahan strategi kepada karyawan, memperjelas peran dan otoritas mid-level, serta mengoptimalkan hybrid working melalui ekspektasi kerja yang jelas. Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Temuan sangat kontekstual pada PT Bertiga Group Indonesia sehingga perlu kehati-hatian dalam generalisasi. Rentan subjektivitas partisipan dan hanya mencakup satu periode waktu tertentu. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan konteks, mempertimbangkan desain longitudinal, mengeksplorasi peran HR consultant, memperdalam analisis pada mid-level management, dan mengeksplorasi pendekatan kuantitatif. Demikian presentasi tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya terbuka terhadap masukan dan diskusi untuk penyempurnaan tesis ini.